Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Mars Jonathan. Kali ini gue bakal nge-review Versys 650 tahun 2017. Oke, jadi gue bakal bahas dulu apa bedanya yang pertama kali keluar. Pertama kali keluar itu tahun 2012. Terus yang paling baru itu tahun 2020. Nah, perbedaannya jadi dari tahun 2012 sampai 2014 atau 2015, lampu depannya itu beda. Jadi yang beda itu hanya lampu depannya doang. Nah, jadi yang 2012 sampai 2015 itu kayak gini. Nah, kayak gitu bentuknya, jadi lampu depannya tuh enggak dua kayak gitu ya. Sebetulnya dia juga dua, cuma bertumpuk. Jadi enggak kanan kiri gitu. Nah, sama bedanya itu sampingnya tuh sama, cuma bedanya juga belakangnya. Belakangnya enggak ada yang beda, hanya lampunya aja. Kalau yang 2012 sampai 2015 itu lampunya warnanya merah, merah kayak gini ya covernya. Kalau ini kan smoke lampunya. Oke, kita langsung bahas aja dari depan dulu. Oh iya, harga motor ini barunya itu 180 juta. Nah, harga bekasnya itu di 150 jutaan. Nah, ini yang 2017. Nah, bedanya sama yang paling baru. Yang paling baru itu hanya beda di stiker ini aja, tapi yang lainnya sama gitu. Nah, kita bahas dulu dari bagian depan. Di bagian depan ini, bagian lampunya dia udah pakai yang dua gini ya. Nah, tapi jadi ini juga bagi yang belum tahu ya, lampu motor kayak gini tuh biasanya tuh yang nyala tuh cuma satu. Jadi di sini doang yang nyala kalau mesinnya hidup gitu. Jadi di sini tuh low beam, di sini high beam. Tapi pas di kontak, lampu senja itu nyala di sebelah sini. Nah, kalau dilihat dari bentuk lampunya itu dia mirip apa ya? Ninja atau ZX 636, pokoknya mirip lah. Yang gue juga nggak tahu paham ya. Yang Ninja CC 600 cc itu. Nah, kalau kita lihat lampunya kayak gini nih, kita coba kontak on dulu. Nah, kalau di kontak kayak gini, lampu senjanya itu nyala ya kanan kiri. Nah, tapi pas lagi nyala mesinnya, nah yang nyala itu cuma low beamnya doang. Sebelah sini nggak nyala, sebelah sini tuh high beamnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita ke bawah, ke bagian bawah. Nah, di sini remnya itu udah keren banget nih, udah double disc. Dan dua-duanya udah ABS, dan dia pakai rem Nissin kanan kiri, dan belakangnya juga pakai Nissin. Nah, terus di bagian bannya itu pakai ukuran 120 per 70 ring 17. Jadi ukurannya sama kayak MT-15 gua. Nah, terus dia ban itu pakai Dunlop, dan itu original dari Kawasaki-nya. Kan kalau yang 250 itu kan pakai jersey kan. Kalau ini originalnya pakai Dunlop. Tapi gue juga nggak tahu nih pakai Dunlop apa. Yang penting Dunlop lah. Nah, terus untuk si fender depannya seperti biasa ya, plastik ini, dan ada stiker ABS-nya di kanan kiri itu. Nah, terus shock depannya udah pakai upside down yang ini gede banget ya, 41 mili atau 43, gue lupa, gue nggak paham. Tapi pokoknya segituan, dan dia warnanya hitam bukan emas gitu. Nah, dengan upside down ini dia jadinya kelihatannya padat banget dan keren banget. Nah, tapi biasanya upside down itu kan keras ya, tapi kalau di versi 650 ini nggak tahu, dia tuh empuk banget, dan upside down ini mereka Showa. Oke, setelah dari bawah kita ke atas. Nah, di sini ada dudukan plat nomornya kayak biasa. Terus di sini baru ada visornya atau windshield lah, terserah kalian mau bahas apa. Maksudnya mau nyebut apa? Kalau gue sih visor. Nah, dia juga bisa diatur ketinggian. Nah, jadi kalau di sini tuh di tengah-tengah ya. Nah, kalau mau makin tinggi, ini di posisi bawah. Kalau mau pendek, ini di atas itu. Jadi bagi yang badannya pendek, mendingan diatur ke windshield yang paling pendek. Tapi kalau yang tinggi, yang paling tinggi gitu. Dan di sini juga ada logo Kawasaki-nya ya. Dia pas banget di atas plat nomor. Nah, oh ya, motor ini juga udah ada beberapa modifikasi. Jadi nggak pure kayak gini. Seperti kalian lihat di sini ada handguard pakai bak capacitor. Itu juga bukan bawaannya. Terus ada crash bar, ada lampu tambahan kayak gini. Sama joknya ini udah pakai MBTEK, dan ini si agarnya juga udah beda. Oke, sekarang kita bahas tetap masih di bagian depan. Nah, untuk handguardnya dia pakai bak capacitor yang ori dari Australia. Harganya itu sekitar 3 jutaan, udah kanan kiri. Dan oh ya, udah sama besinya juga ya, besi ininya.
Nah terus lampunya ini sebetulnya lampunya warna putih bukan kuning kayak gini. Jadi dia pakai cover yang warna kuning supaya kalau nyala jadi warna kuning. Kalian bisa lihat aja nih, tuh aslinya putih. Kita pasang lagi. Nah terus ini harganya itu sekitar 400 ribuan, gue juga lupa. Nah terus kita langsung aja ke samping. Nah kalau kita lihat looknya ya, motor ini tuh keren banget, bener-bener kelihatan moge. Jadi sebetulnya motor ini tuh sport touring. Dia mesinnya itu sama kayak IR6N sama F, dan juga sama kayak ZX650. Mesinnya sama persis, tapi hanya beda bodi doang. Nah ini kalau depan bodinya pokoknya beda banget sama IR6F atau N sama ZX25. ZX650 tuh beda banget jauh ya. Ini lebih keker, lebih gagah pokoknya. Keren banget lah. Jadi kayak bener-bener kata moge ya, emang moge sih. Nah terus kalau bedanya sama yang Adventure Touring, Adventure Touring itu bannya gede ya, velgnya tentunya gede. Terus bannya juga pakai 2 purpose. Sedangkan kalau ini bannya tuh pakai yang buat jalan raya, dan dia ukurannya juga kecil, depan belakang sama. Kalau Adventure itu depan sama belakang beda, gedean yang depan. Nah oke, kita langsung aja bahas ke sampingnya. Nah jadi looksnya kayak gini ya, ini dari samping, ini dari depan. Keren banget sih, gila. Ntar juga gue mau compare sama yang 250 gue. Dan ini dari belakangnya juga moge banget, gede gitu ya. Oke, sekarang kita bahas bagian sampingnya aja langsung. Nah jadi mesinnya ini sebesar 650 cc, lebih tepatnya sebetulnya 649 cc. Nah terus di sini udah ada crash bar, kalian bisa lihat yang udah sampai ke engine. Jadi crash bar dan engine guard dia harganya sekitar 5 jutaan, dan ini juga bukan bawaan. Jadi bawaannya itu nggak ada crash bar dan nggak ada handguard, harus ditambahin sendiri. Nah terus di sini ada biasa ya, ini buat rem belakang, ini footstepnya. Nah footstepnya itu depan belakang itu udah ada karetnya gini, dan tebel banget. Buat apa? Karena kalau kalian cobain pakai jalan, dia tuh getar banget karena mesinnya gede ya, dan silindernya kalian tahu cuma 2 silinder, jadi getarnya parah. Itu udah pakai karet aja getar banget. Gue nggak kebayang kalau nggak ada karetnya, itu pasti nggak enak lah. Makanya dikasih karet, jadi masih bisa ditoleransi getarnya. Nah untuk knalpotnya dia pakai yang underbelly, jadi dia di kolong gini ya. Jadi yang belum tahu sebutan kenapa kolong itu underbelly. Nah terus sok belakangnya dia udah sama kayak IR6N sama F itu sama kayak gini. Dia yang di samping kayak gini, dan dia ada pengaturannya. Ini gue lupa, ini buat bikin empuk atau keras atau bikin tinggi pendek, gue lupa. Pokoknya ada pengaturan gini, jadi yang tahu bisa komen di bawah. Nah sama uniknya motor ini tuh suspensinya tuh mengikuti warna bodinya. Jadi kayak gini, ada hijau-hijaunya dia bikin warna hijau, dan kalau yang kuning dibikin warna kuning. Kalau yang putih kalau nggak salah tuh warnanya hitam deh gitu. Jadi keren juga sih, cukup menarik. Dan terus di sini swing armnya udah pakai yang banana ya, swing arm banana. Kita coba lihat dari samping sebelah sini tuh. Nah ayo gue lupa, posisi lampu sen itu nggak kayak yang 250 itu kan di sini kan. Nah kalau ini di bagian sini, dan dia sebetulnya lebih nongol daripada crash bar. Jadi kalau jatuh kemungkinan ini bisa patah sama ini gitu. Nah terus kita bahas rem belakangnya. Rem belakangnya juga udah pakai disc brake, dia juga pakai Nissin. ABS juga, tapi bukan kanan kiri, satu aja. Dia juga 2 piston, depan tuh 4 piston kalau nggak salah. Kalau gua salah kalian bisa tulis di komen untuk benerin. Nah di sini udah ada hager, tapi hagernya bukan original lagi. Originalnya juga mirip kayak gini bentuknya, tapi sekarang di sini udah pakai karbon. Ini harganya tuh sekitar 1 jutaan gitu guys. Nah terus belakangnya ini pakai ukuran 160 per 60 ring 17, pakai ban Dunlop juga. Dunlop apa sih, gue penasaran. Oh, Sport Max, Dunlop Sport Max. Dan di sini di velgnya itu ini tuh bukan stiker ya, jadi dia benar-benar catnya kayak gini, depan belakang tuh kayak gini, bagus banget. Jadi nggak bakal bisa congkel-congkel orang gitu. Nah terus ke bagian belakang sini. Nah untuk bagian belakang kalian bisa lihat ya, keker banget dan gede gitu. Nah terus kita bahas ke
Spakbora dulu. Spakbora ini dia modelnya juga sporty ya, jadi dia nggak yang terlalu garang gitu, modelnya tuh sporty, mirip IR6 juga. Nah, lampu sennya juga ini bener-bener lampu sen logo Kawasaki, jadi beda lah ya sama 250. Terus di sini ada tempat penempatan plat nomor di sebelah sini. Ini ada buat lampu plat nomor, dan di sini lampu belakangnya yang smoke. Jadi kita bisa lihat dan kita coba nyalain. Jadi kalau misalkan nyala itu kayak gini bentuknya. Bentuknya nyalanya. Keren kan? Nah, terus di bagian sini gearnya gue lupa pakai berapa mata, tapi yang pasti ini gede sih. Jadi torsinya itu ngejambak banget. Oh ya, sama di sini udah ada jalur pedok yang pedok tipe U. Nah, terus di sini juga hagernya gue pasang yang sama kayak si rantainya gini. Jadi dia nutupin bagian rantainya juga, dan udah sama-sama karbon. Nah, terus di sini juga sama ya, ada footstep depan belakang, dan di sini juga ada shifternya, tapi dia belum pakai quick shift gitu. Nah, di sini ada behel kanan kiri, dan ini kokoh banget. Kayaknya dari besi deh, dan ini kokoh banget. Kenapa gue bilang kokoh? Karena kalau gue gerakin ininya, yang gerak itu motornya. Jadi udah pasti kokoh. Nah, dan ini joknya gue udah diganti kulit pakai MBTech. Dia juga jadi lebih empuk dan lebih enak dan lebih keren juga. Nah, terus kita mending langsung aja. Oh ya, gue lupa. Kita bahas bagian kokpitnya sini. Nah, di sini speedometernya persis banget kayak IR6N sama F. Persis, nggak ada bedanya. Nah, kalau kita nyalain, informasi yang ada di sini tuh, jadi di atas sini ada RPM sampai 13.000. Red line-nya itu di 10.000. Terus di sini ada jam, ada trip A, terus ada trip B, sama ada kilometer per liter, ada average juga, sama ada range. Nah, dan juga ada odo, dan kebetulan di sini baru 1800. Nah, terus ntar kita set ke odo. Kelewat. Nah, terus di sini ada bensin ya, bensin di paling bawah sini. Ada indikator gigi, tuh kayak gitu. Terus di sini ada speedometernya, di sini ada panas mesin, dan di sini tanda panas mesinnya. Kalau dinyalain ini bakal mati. Nah, terus di sini ada tombol yang tadi buat ngatur sebelah sini. Di bagian sini gue nggak tahu tombol buat apa. Kayaknya buat ngereset trip A trip B deh. Ini ada indikator lampu sen kanan kiri, dan di sini posisi gearnya. Jadi bukan posisi gear, indikator netralnya di sini. Nah, sayangnya dia belum ada ini buat ngecharge, jadi kita mungkin tambahin sendiri power outletnya. Nah, stangnya juga masih original Kawasaki, dia bentuknya bukan lurus tapi nekuk kayak gitu. Dan dia kalau gua rasain dia lebih sempit daripada 250, jadi lebih kecil gitu, nggak lebar. Nah, di sini ada tombol untuk high beam dan low beam, di sini ada untuk lampu hazard, di sini buat lampu sen, di sini klakson, dan di sini tombol buat lampu tambahan yang tadi. Sama di sini ada buat lampu dim atau pas lem ya. Nah, koplingnya ini dia lebih berat daripada 250, tapi masih batas wajar lah beratnya. Jadi nggak terlalu berat. Dan di sebelah sini ada biasa udah ada gill switch juga. Dan di sini buat starter motornya. Nah, spionnya kayak gini beda sama 250 bentuknya. Dan ini lebih tinggi, tapi lebih bagus kalau diganti pakai 250 menurut gua. Nah, terus di bagian setengah ini yang kalian lihat ini tuh bukan bawahannya, jadi ini tuh buat ke handguardnya. Jadi buat nyangga ke handguardnya tuh kesini juga. Oke, sekarang kita nyalain motornya, kita coba nyalain motornya, dan kita dengerin suara mesinnya. Oke, 3, 2, 1. Ini sih mesinnya sih suaranya keren banget ya, bener-bener moge banget, dan suaranya bener-bener kayak Harley gitu, mirip sih. Jadi dia bagus lah, pokoknya suara mesinnya enak banget, karena dia juga berkat 2 silinder, jadi nggak halus, dan dia juga ngebas banget. Ini masih pakai knalpot
masih pakai knalpot standarnya gitu. Nah, kita coba gas. Nah, ini penampakannya kalau misalkan lampunya dinyalain semua, lampu high beam, low beam, terus ini lampu hazard, terus lampu bawah dan semuanya. Jadi kayak gini deh. Keren banget sih coy. Oke, sekian review Versys 650 kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka video ini, dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan juga jangan lupa komen video ini gue harus review motor apa lagi, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, thanks for watching and bye.